Pemirsa, sejauh yang kita pahami bersama bahwa saat ini kini pemerintah Provinsi Jawa Timur ternyata punya 2 tantangan besar yang perlu dicermati bersama dan kemudian perlu juga diawasi oleh Komisi C DPRD Jawa Timur, terutama terkait dengan Undang-Undang HKPD tadi, di mana mempengaruhi pendapatan pajak di Jawa Timur sendiri. Dan yang kedua adalah mengenai kinerja BUMD yang dirasa kurang optimal begitu, dan dividennya juga kurang optimal diterima oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan tentu saja pemirsa, ini bukanlah suatu akhir, karena pasti kami juga yakin bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur punya sumber-sumber yang lain yang bisa membantu meningkatkan PAD Jawa Timur. Nah, Komisi C di DPRD Jawa Timur ini diminta untuk mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan inovasi dan juga optimalisasi potensi pendapatan daerah dari berbagai sektor, alias diversifikasi pendapatan begitu ya. Selain potensi dari pajak dan juga retribusi, ini perlu dilakukan sinergitas dengan kabupaten dan juga kota. Karena memungkinkan sekali, bukan? Dan tentu juga perlu menggali potensi-potensi lainnya, misalkan pemanfaatan aset daerah terkait dengan energi baru terbarukan dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, kita akan mengetahui bagaimana pelaksanaannya dan apakah Komisi C DPRD Jawa Timur sudah mengarah ke sana juga nih. Fokus pada solusi atau pada masalah, kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Bapak Muhammad Mahrus, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra untuk Dapil Probolinggo Pasuruan, yang merupakan pengurus PCNU Kota Keraksaan sekaligus sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Paiton Probolinggo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Bapak ya. Alhamdulillah sehat. Baik, masih membahas mengenai keekonomian pemerintah Provinsi Jawa Timur, keekonomian Provinsi Jawa Timur. Yang meskipun triwulan pertama ada kabar baik bahwa pertumbuhan ekonominya bagus, 5% bertumbuh. Namun ternyata kalau dilihat dari sisi tersebut, kita tidak boleh terlena, ada hal-hal yang patut kita benahi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak, terkait dengan BUMD dan juga pajak. Nah, dari Komisi C sendiri ini, apakah sudah melihat potensi-potensi baru di mana berfokus pada solusi daripada masalah yang sekarang sedang meliputi Provinsi Jawa Timur? Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih. Prinsipnya gini, kita mengoptimalkan pajak lama dan menggali potensi pajak baru. Bicara pajak, kita tetap harus berdasar pada regulasi peraturan yang ada, Mbak. Jadi kalau pajak ini memang aturannya sudah rigid. Artinya ini kalau pajak semuanya pasti dari pusat. Itu kalau pajak. Bedanya kalau retribusi itu tarif, model-modelnya itu bisa menyesuaikan daerah, kita bisa bikin perda. Tapi kalau pajak itu memang sudah ada pembagian yang rigid, ya, yang jelas mana pajak pusat, mana pajak provinsi, mana pajak kota dan kabupaten. Maka ketika berbicara pajak, memang ya kita mengacu kepada aturan yang ada. Aturan yang ada bagaimana untuk pajak provinsi? Ini cuma yang tadi saya sudah menyampaikan bahwa ada pajak PKB, kendaraan bermotor, ada pajak, ada bea balik nama kendaraan bermotor, ada juga pajak rokok, Mbak, ya, pajak rokok, ada pajak BBM, jadi setiap liter BBM yang kita pakai itu ada pajaknya. Kemudian yang baru di HKPD ada option MBLB, Mbak, option atau pajak tambahan dari kalau dulu kita kenal tambang galian C, Pak. Jadi misalnya tambang pasir, batu. Nah, kita provinsi dapat 25%, Pak. Ini memang di Undang-Undang HKPD. Kalau dulu nggak dapat, ya. Nah, walaupun itu kita di 2025 ini sekitar mentargetkan 60 miliar. Kita sebenarnya berhitung ini jauh dari potensi yang ada. Betapa Jawa Timur punya banyak sekali tambang, wilayah tambang,
Ya, bahkan kita punya pasir terbaik itu di Lumajang, Hmm. di Gresik, di Pasuruan. Tapi yalah, untuk tahun 2025 kita memang mentargetkan 60 miliar. Kemudian ada pajak istilahnya PAP, Mbak, pajak air permukaan. Nah, tapi Ya. ini nggak signifikan sebenarnya. Nah, ini ketika bicara pajak, memang ini yang menjadi wilayah garapan Provinsi Jawa Timur. Nah, pada sektor pajak ini kita ingin bagaimana ini bisa maksimal. Ya, ini kita bisa maksimal karena secara potensi sebenarnya jauh lebih besar dari yang kita dapatkan sekarang ya. Ini kalau adapun potensi-potensi yang lain bisa kita dapatkan dari jalur retribusi, Mbak. Kalau retribusi baik itu retribusi jasa umum atau jasa perizinan ya. Jasa pelayanan ya, yang apakah itu perizinan macam-macam yang memang menjadi wilayah provinsi. Nah, pada sektor ini yang bisa kita perluas, Mbak. Ini sepanjang yang saya tahu memang kalau pajak sudah tinggal kita melaksanakan, dimaksimalkan. Nah, itu yang bisa kita lakukan, Mbak. Baik, baik. Kemudian bagaimana dengan digitalisasi sistem penerimaan, Pak? Apalagi sekarang kan orang-orang itu sudah menggunakan gadget digital sebagai sarana bertransaksi. Oke, kembali ke tadi, memang ada potensi pajak ekonomi digital. Betapa sekarang transaksi digital kan luar biasa. Dan itu sebenarnya ada pajaknya. Tapi sekali lagi ketika bicara pajak, ini pajak pertambahan nilai, PPN, itu wilayahnya pusat. Sehingga kami tadi mengatakan, kalau pajak provinsi hanya tadi. Misalnya ada pajak PPN terhadap transaksi digital, itu memang wilayahnya pusat. Nah, kalau sekedar wacana memang luar biasa, Mbak, potensi pajak di sektor digital ini. Ya, cuma provinsi, karena ini bukan wilayah kita, kita tidak terlalu banyak menggali potensi ini, Mbak. Baik, baik. Terkait dengan peningkatan aset daerah, ini juga ternyata ada beberapa diversifikasi yang barangkali bisa jadi masukan dari Komisi C DPRD Jawa Timur untuk disorot juga nih, atau untuk dilirik gitu, Pak. Karena ternyata pemanfaatan aset daerah di Jawa Timur, nah itu ternyata masih belum optimal juga nih katanya, Pak. Bagaimana kemudian Komisi C DPRD Jawa Timur ini melihat peluang ini dan bisa mengoptimalkannya ke depan, Pak? Betul, Mbak. Salah satu yang kita juga konsen dalam rangka meningkatkan PAD adalah bagaimana memaksimalkan aset Pemprov yang ini luar biasa besar. Apakah itu aset yang dimiliki oleh OPD ya, oleh dinas-dinas terkait, apakah itu berupa gedung, berupa tanah, itu luar biasa. Dan alhamdulillah Pemprov Jawa Timur ya, itu sudah melakukan inventarisasi ya, terhadap aset-aset itu, dan sebagiannya sudah ditawarkan memang. Jadi kita punya, kalau nggak keliru, sewa apa gitu loh. Ada di satu yang situs milik Bapenda, yang di situ menampilkan aset-aset milik Pemprov yang sudah siap untuk digunakan ya, untuk disewa misalnya. Nah, memang pada pemanfaatan aset ini kita terus terang belum maksimal. Pada inventarisasinya saja masih sangat banyak aset-aset kita yang belum terlindungi, Mbak. Sehingga kadang ada kasus misalnya tiba-tiba aset Pemprov diserobot orang, dipakai orang. Karena kadang secara pencatatan itu tidak semuanya masih tercatat dengan baik, Mbak. Ini kita Komisi C mendorong bagaimana semua aset-aset Pemprov yang khususnya bisa digunakan untuk menambah PAD itu betul-betul tercatat rapi, kemudian bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, sehingga misalnya kita orang Probolinggo,
aset Pemprov yang ada di Probolinggo apa saja yang bisa kita gunakan. Oh, kita bisa lihat misalnya di websitenya. Ini sudah ada sebenarnya, walaupun masih sedikit yang terupload di website itu. Nah, ini sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur, dan kita Komisi C sekali lagi konsen mendorong bagaimana aset-aset milik Pemprov itu terinventarisir dengan baik sehingga aman, ya tidak diserobot orang. Kemudian bagaimana aset-aset itu juga bisa menjadi sumber PAD bagi kita. Baik. Saya kira itu, Mbak. Baik, kita akan cari tahu lagi pemirsa bagaimana Komisi C DPRD Jawa Timur ketat mengawasi pemanfaatan aset dan juga kepemilikan aset Provinsi Jawa Timur yang dipunya sehingga bisa meningkatkan PAD Jawa Timur. Di sesi berikutnya tetap bersama kami. Kalau bicara soal pemanfaatan aset daerah di Provinsi Jawa Timur, aset Provinsi Jawa Timur ini banyak sekali, bahkan berpotensi meningkatkan PAD di Jawa Timur dengan jumlah yang besar begitu. Tapi ternyata masih belum bisa dioptimalkan dengan baik karena satu dan lain hal. Nah, saya akan tanya lagi nih, Pak. Satu dan lain hal selain inventaris dan juga proses pendataan aset daerah. Ini kira-kira apalagi yang dirasa kayaknya ini nih tantangan kita ke depannya tentang pemanfaatan aset daerah? Ya, tentu tadi soal pendataan, ya itu memang masih kurang lah, masih kurang. Kemudian dari ya menginformasikan aset-aset itu, karena begini Mbak, kalau aset yang dimiliki oleh OPD, kita memang di Komisi C kita juga bermitra dengan semua OPD. Mitra kita Komisi C itu sebenarnya cuma 3, Mbak. Kita dengan Bapenda, BPKAD, dan DPMTSP. Jadi kita berkait dengan soal investasi juga, kemudahan dalam berinvestasi, dalam perizinan, itu DPMTSP itu mitra kita, Mbak. Nah, cuma kita di Komisi C juga bermitra dengan semua OPD penghasil. Semua OPD penghasil itu maksudnya adalah OPD-OPD yang punya aset yang itu nanti bisa disewakan. Contoh Mbak, Dinas Perhubungan. Namanya dinas memang fokusnya pada pelayanan yang berkait dengan perhubungan. Tetapi Dinas Perhubungan itu kan punya banyak sekian aset. Mereka mengelola pelabuhan, mengelola retribusi parkir, mereka mengelola makan Transjatim. Nah, itu sebagai gambaran 2024 kemarin bisa setor PAD ke kita 200 miliar, Mbak. Wah. Nah, ada juga beberapa OPD yang punya aset, misalnya Dinas Pemuda dan Olahraga. Mereka punya gedung-gedung olahraga. Itu betul itu untuk pelayanan. Karena namanya dinas memang fokusnya pelayanan. Tetapi bagaimana aset-aset itu walaupun sedikit, ya itu bisa menghasilkan PAD. Ya, sehingga kita lupa angka persisnya. Dinas Pemuda Olahraga pun melalui aset yang mereka punya itu bisa memberikan PAD kepada kita. Jadi tantangan kita yang pertama tadi soal ya, inventarisasi itu, kemudian setelah diinventarisir bagaimana kemudian penggunaan atau potensi aset itu bisa dipetakan. Misalnya tanah yang ini cocok untuk usaha toko, udah di list misalnya, di setiap kota kabupaten di list, ini aset Pemprov yang cocok untuk pertokoan, ini cocok untuk kuliner, ini cocok untuk ini sehingga memudahkan masyarakat misalnya mau memanfaatkan aset Pemprov itu bisa langsung, ini gitu. Nah, sekaligus juga di situ sudah ada harganya, Mbak. Nah, ini yang belum dilakukan oleh Pemprov, sehingga walaupun aset 90% kalau kita lihat data itu sudah terinventarisir, tetapi dari sisi penggunaannya ya ini masih sangat minim, Mbak. Baik. Artinya memang gagasan ke arah sana dan juga program ke arah sana itu sudah diberlakukan gitu ya? Sudah dilakukan, dan sebagian kecil dari aset-aset itu
sudah ada di websitenya Bapenda. Sehingga misalnya kita mau ngecek, di Probolinggo, saya pengen buka kuliner ini. Nah, Ada nggak aset Pemprov? Barangkali bisa lebih murah ini kalau aset Pemprov misalnya. Ini bisa dicek nanti. Ada itu di websitenya Bapenda ada. nah nih Sultan-Sultan Probolinggo dan Pasuruan yang mau sewa aset Pemprov boleh banget ya Pak ya. Iya. Bisa langsung dicek di websitenya Bapenda nih. Nanti kalau misalkan Pak ada yang ngadu ke Bapak gitu, Pak ini kok nggak update? Nah lapor saja langsung ke Pak Mahrus begitu ya, biar segera didorong begitu update informasinya. Berarti ada tiga tantangan ya yang sedang dihadapi terkait dengan pemanfaatan aset daerah Provinsi Jawa Timur, inventaris, potensi aset, kemudian informasi value-nya tadi itu ya, benar. untuk memudahkan investor-investor untuk datang ke sini bekerja sama dan juga berkolaborasi. Ini tentu saja pemirsa akan juga membuka peluang terkait dengan kerjasama dengan swasta dan pemerintah pusat ataupun rekan-rekan kita sesama kota kabupaten di samping-sampingnya gitu Pak ya, kota kabupaten tetangga. Betul Mbak. Begitu itu bisa jadi potensi juga begitu kan ya Pak? Benar. Kita juga kemarin malah mendorong kepada Pemprov umpama aset-aset yang ada itu udah ditawarkan untuk disewa nggak laku-laku. Daripada nganggur, bisa itu dimanfaatkan, dikerjasamakan dalam bentuk apalah untuk perekonomian yang sifatnya tidak sewa. Itu secara regulasi memungkinkan, Mbak. Daripada nganggur. Misalnya ada organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ingin menggunakan aset Pemprov itu, apakah berupa gedung, apakah berupa... Nah, kita memang dari awal ini harus menjadi sumber PAD. Tapi ketika memang lama nganggur, ada aset, kita punya gedung potensial di Jalan Pantura, bisa dicek nanti. Ini kalau buka kuliner mantap ini, kata saya mantap. Tapi ditawar-tawarkan kok nggak laku-laku. Saya tanya, apa terlalu mahal ini? Oh enggak Pak, ini udah pakai harga miring kita. Tapi kok nggak laku-laku. Nah, kita sampaikan, kalau kondisinya seperti itu, ya bisa saja ditawar. Kan yang penting bermanfaat aset Pemprov itu. Betul. Dan bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Sampai ke sana berpikirnya kita, bagaimana aset ini bisa bermanfaat lah gampangnya. Ya, walaupun tetap kita ingin ini menjadi sumber PAD. Ya. Istilahnya kecil-kecil lama-lama jadi bukit ya, apa sih kecil-kecil lama-lama jadi ini ya, jadi besar begitu ya Pak ya. Baiklah, walaupun nilainya kecil tapi harapannya adalah bisa berkontribusi juga lagi-lagi terhadap PAD. Kemudian Pak, public private partnership, yaitu kemitraan ke pemerintah dengan badan usaha, entah itu badan usaha di kabupaten kota tetangganya, atau investor lain yang datang, pengusaha lain, pebisnis lain yang datang ke kota Probolinggo misalnya, atau Jawa Timur. Nah ini Pak, kenapa menurut Bapak kolaborasi seperti ini justru bisa nih ditingkatkan lagi Pak? Ya seharusnya demikian Mbak, bahwa dalam pembangunan ini kan mesti banyak melibatkan banyak pihak. Pihak swasta, pihak yang mungkin mereka yang punya modal ya. Kalau kita di provinsi memang kita di Komisi C mendorong misalnya yang terkait itu bagaimana soal perizinan, Mbak. Bagaimana perizinan satu pintu yang sudah dicanangkan itu betul-betul satu pintu. Kadang satu pintu namanya saja, tapi faktanya masih banyak pintu. Masih rumit lagi. Makanya Komisi C menekankan ada kemudahan dalam berinvestasi, misalnya. Kemudian bagaimana menarik investor. Karena bicara peningkatan ekonomi, kalau hanya mengandalkan APBD juga berat, Mbak. Mau nggak mau kita harus bagaimana investor tertarik. Investor tertarik kalau kita punya regulasi yang mendukung, kalau bisa ada insentif pajak misalnya. Kemudian bagaimana infrastruktur dasar di lokasi itu mendukung. Kalau investor datang, ada banyak perputaran uang di situ.
UMKM nanti akan jalan. Ya. Karena nanti bicara UMKM, investasi nggak ada, uangnya mana? Gitu. Nggak ada yang beli tuh. Betul, betul. Ya, ini tugas Komisi C dalam hal ini memastikan bagaimana tidak ada regulasi yang menghambat. Ya. Dan kita mendorong bagaimana pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan di dalam investasi itu. Apakah nanti bekerja sama dengan swasta, ya investor, ataukah bekerja sama dengan pemerintah kota dan kabupaten. Monggo ini ranahnya eksekutif, Mbak. Baik, baik. Kita juga ingin kasih informasi Pak, tadi ternyata APBD kita itu kan masih disuntik sama APBN Pak. Nah itu kalah sama beberapa provinsi di luar. Bagaimana pandangannya Pak Mahrul sendiri? Kita akan jawab nanti Pak selepas jeda berikut. Kembali lagi pemirsa bahwa banyak sekali potensi-potensi yang bisa digali sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Mahrul tadi ya untuk meningkatkan PAD Provinsi Jawa Timur. Nah, berbicara tentang PAD dan juga APBD, ini ada fakta yang cukup meresahkan menurut saya ya sebagai masyarakat Jawa Timur karena ternyata APBD kita itu masih disokong oleh APBN. Sebenarnya tidak masalah, tapi karena ada pembandingnya ini loh. Karena ada beberapa provinsi yang istilahnya sudah bisa berdikari lah dengan APBD-nya sendiri. Kalau menurut Pak Mahrul sendiri seperti apa nih Pak? Oke, saya kok punya agak pandangan berbeda Mbak soal memang struktur APBD itu kan ada yang kita berdasar PAD ya, bersumber dari PAD. Ada yang bersumber dari dana transfer. Ya. Secara umum seperti itu. Nah, salah satu ciri APBD yang sehat memang ketika PAD itu lebih besar dari dana transfer. Nah, khusus Jawa Timur, misalnya di tahun 2024 ya, itu APBD kita di pendapatan kita di angka 31 triliun, alhamdulillah PAD, pendapatan asli daerah dari berbagai sektor tadi itu, kita di angka 22 triliun, Mbak. Jadi dana transfer pusat, baik itu dana alokasi umum atau dana alokasi khusus, termasuk DBH, dana bagi hasil, yang memang itu hak provinsi, itu cuma sekitar 9 triliun. Nah, diluruskan nih ya. APBD kita sehat. Kalau dana transfernya itu lebih separuh, memang ini kurang sehat, Mbak. Kebergantungan kepada pusat terlalu tinggi. Kota kabupaten sangat banyak yang seperti itu. Kadang APBD-nya 2,5 triliun, PAD-nya cuma 300 miliar. 2,2-nya triliunnya dari dana transfer. Nah, ini memang kurang sehat, kebergantungannya terlalu tinggi. Kalau Jawa Timur, saya pikir dengan pembanding Jawa Barat, jangan Jakarta, nggih. Yeah. Banten dan Jawa Tengah kita masih sehat, Mbak. 70% dari APBD kita bersumber dari PAD. Saya kira masih normal ini menurut kita. Ya, baik. Ini yang patut diluruskan juga kepada masyarakat ya, terutama juga saya sebagai seorang awam dan juga masyarakat Jawa Timur melihat bahwa ternyata APBD kita masih disokong oleh nasional ya. Berarti kita tidak bisa berdikari ya dengan potensi pemanfaatan aset yang sedemikian rupa, potensi dari pajak yang tinggi 70%, hampir 70% tadi begitu. Ya, dan mohon begini Mbak ya, dana transfer itu pun sebenarnya itu banyak berasal dari Jawa Timur juga. Misalnya Mbak dapat gaji PPN, itu kan pajaknya orang Jawa Timur masuk ke pusat, ya kan? Kemudian pajak pertambahan nilai PPH itu yang ada di Jawa Timur ditarik ke pusat. Jadi misalnya dana transfer ke Jawa Timur ya wajar-wajar saja, Mbak. Asalkan tadi kalau hitungannya tidak lebih dari 50%. Ini masih tergolong sehat, Pak. Baik, baik. Kemudian ada juga suara-suara dari masyarakat di Jawa Timur terutama ya tentang penghapusan pajak. Nah, ini bagaimana pandangan Anda, Pak? Ya, mau nggak mau memang ini viral ya, sesuatu yang viral yang kadang mohon maaf sebenarnya tidak perlu dibanding-bandingkan. Jawa Timur, Jawa Barat masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Khusus
yang memang sering disuarakan terkait penghapusan pokok pajak kendaraan bermotor. Memang yang dilakukan Jawa Barat ini fenomenal, baru terjadi. Kita Komisi C sekitar 10 hari yang lalu, kami datang langsung ke Bandung, Mbak, ke Bapenda, menanyakan hitung-hitungannya seperti apa, kondisinya seperti apa, apakah mungkin itu diterapkan di Jawa Timur. Karena yang namanya penghapusan tentu rakyat seneng gitu loh. Tapi apakah ini tidak membahayakan pada fiskal kita dan kedepannya seperti apa? Nah, setelah kita kaji, Mbak, memang kondisinya berbeda. Tidak mungkin Jawa Timur melakukan kebijakan. Komisi C memang tidak merekomendasikan penghapusan pajak dengan pokok pajaknya. Ya. Kenapa? Karena satu, memang ini akan tambah mengurangi potensi pajak kita dari kendaraan bermotor. Di tengah memang kita sudah kehilangan 4 triliun, Mbak. Kemudian yang kedua, yang taat pajak Jawa Timur itu masuk tinggi, Mbak. 85%. Nah, kalau nanti demi yang 15% itu kita hapus, yang 85% nanti bisa nakal juga, Mbak. Ya. Waduh, kastah kareng ngedur, Mbak. Apa artinya, Pak? Tore, bayar. Kalau kita nggak bayar kemarin nanti Ya. hapus itu, cuma bayar setahun kita mestinya. Kita khawatir nanti 2005, 2006 orang nggak bayar, terus nunggu 2008 lah, barangkali ada penghapusan pajak lagi. Nah, ini kekhawatiran yang masuk akal, Mbak. Karena untuk pemutihan saja, itu ditunggu. Pemutihan untuk penghapusan denda pajak saja, itu ditunggu sama masyarakat. Sampai ada lagi berikutnya. Iya, apalagi ini kalau tanpa ada kajian serius, bagaimana psikologi orang nanti ke depannya terkait ketaatan pada pajak. Jangan nanti kita 15% ini diistimewakan, yang 85% yang taat juga ini justru menyesal nanti, merasa menyesal gitu. Karenanya yang kita dorong satu, terkait ini ada insentif pajak untuk kalangan tertentu. Bisa saja nanti untuk sepeda motor. Karena sama, Mbak, semangatnya Provinsi Jawa Timur sama, bagaimana di tengah kondisi ekonomi yang mungkin ya agak berat bagi masyarakat bawah, kita bisa meringankan pajak. Makanya kita kemarin sempat menyampaikan bagaimana kalau kendaraan roda 2 saja yang dibebaskan. Ya, itu sempat jadi wacana memang. Kemudian yang paling penting reward, Mbak. Yang bagaimana yang 85% yang sudah taat ini bisa mendapat bonus, bisa mendapat apa ya? Ya semacam diskon lah. Atau apa? Tapi realisasinya seperti apa? Masih belum? Yang kita dengar kemarin misalnya yang bayar tepat waktu itu ada undian umroh misalnya. Ada 16 paket katanya kemarin. Tapi kita juga mendorong bagaimana misalnya ketika semakin awal membayar pajak itu diskonnya semakin banyak. Oh, kalau bayar 3 bulan sebelum jatuh tempo bisa didiskon 100.000 misalnya. Nah, ini hal-hal seperti ini untuk mendorong bagaimana pajak bisa lebih maksimal. Hanya sekali lagi untuk penghapusan pajak mohon tidak dibandingkan karena ini memang suasananya berbeda. Yakinlah Pemprov Jawa Timur, DPRD juga berkeinginan kuat untuk meringankan beban masyarakat. Baik, ini upaya kita adalah bagaimana caranya yang 15% ini menjadi 0% begitu, Pak ya? Ya. Baiklah kalau begitu. Pak, terakhir Pak, pesan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan diversifikasi nih, pendapatan asli daerah ini bisa ternyata didapatkan dari mana saja? Ya, memang kita di Jawa Timur ini, Mbak, ya alhamdulillah kalau kita boleh berbahagia, bersyukur juga dalam banyak hal kita dibanding provinsi lain, Mbak, itu menang. Dalam hal realisasi target pendapatan, kita nomor 1, Mbak, se-Indonesia. Jadi ini perlu kita sampaikan di tengah, mohon maaf, terus terang saja di medsos kita ini dibully, Mbak. Kemana Jawa Timur ini? Kita nomor 1, Mbak. Dalam realisasi pendapatan, realisasi belanja, yang ini menjadi tolak ukur utama
keberhasilan pemerintahan, kita nomor 2 se-Indonesia. Nah ini karenanya ke depan kita ingin bagaimana kita sudah mencanangkan Jawa Timur menjadi gerbang baru Nusantara. Ini mengharuskan semua pihak untuk tidak kerja biasa-biasa saja. Kita di DPRD, ya, kita disorot betul bagaimana kita memaksimalkan fungsi pengawasan itu. Kemudian terutama eksekutif, mitra kita, untuk tidak kerja biasa-biasa juga. Karena target kita tidak biasa ya. Dan kita dikejar oleh target-target, oleh kompetitor yang juga luar biasa kenceng. Optimis, Pak? Optimis, Mbak. Wajib optimis. Wajib optimis. Baiklah, kalau begitu pemirsa, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Mahrus tadi, kita harus optimis ya dengan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur ini bisa terus meningkat. Tadi sebenarnya kalau dari kajian Komisi C DPRD Jawa Timur sudah mengupayakan berbagai macam cara ya untuk mendiversifikasi pendapatan asli daerah, tidak hanya berpaku pada pajak dan juga BUMD saja, tapi ada sektor-sektor lain yang tentu saja juga ditingkatkan. Dan tentu saja pembahasan mengenai hal serupa bersama dengan Komisi C DPRD Jawa Timur akan kami bahas ya di episode berikutnya dan juga berikutnya. Tetap bersama kami di Rembuk Jawa Timur, dipersembahkan oleh DPRD Jawa Timur. Saya Sima Perwira dan juga Pak Mahrus dari anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Fraksi Gerindra. Dapil Probolinggo dan juga Pasuruan pamit undur diri. Sampai jumpa.